Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini secara singkat saya akan membahas analisis isu kontemporer yang ini menjadi salah satu tugas pada program Latsar CPNS tahun 2021. Analisis isu kontemporer ini merupakan analisis pada isu-isu yang kontemporer. Isu, apa yang dimaksud dengan isu menurut Barry Jones adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik saat ini akan memberikan efek negatif terhadap organisasi di masa depan, bahkan juga bisa berlanjut pada tahap krisis. Nah, ya isu-isu ini maka kemudian perlu kita lihat apakah itu akan berdampak serius di masa depan. Maka jika itu akan berdampak besar di masa depan, maka perlu dianalisis apakah isu-isu yang berkembang, apakah isu-isu yang terjadi itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian kita masuk kepada yang dimaksud dengan kontemporer adalah isu yang terjadi modern, dan isu itu ada atau eksis, terjadi saat ini, bahkan juga masih berlangsung saat ini. Jadi ini penting teman-teman semuanya terkait dengan analisis isu kontemporer ini adalah sebagai sebuah langkah untuk menentukan aktualisasi apa yang akan kita lakukan nantinya. Karena barangkali mungkin di dalam suatu organisasi yang kita tempati terdapat banyak sekali masalah, sehingga masalah-masalah itu perlu kita petakan seberapa penting, seberapa mendesak, dan kemudian bagaimana cara kita bagaimana cara kita menyelesaikan isu-isu masalah tersebut. Apakah kita mampu, apakah penyelesaiannya masuk akal, dan lain sebagainya. Dalam slide ini nanti akan kita bahas bagaimana menggunakan analisis isu kontemporer. Perkenalkan, saya Ahmad Nurdani, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 10 kelompok 1 tahun 2021. Nah, untuk menganalisis isu kontemporer kita menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah menggunakan analisis AKPL, yaitu AKPL singkatan dari aktual, kekhalayakan, problematik, dan layak. Masing-masing akan kita bahas. Yang dimaksud dengan aktual itu adalah isu yang terjadi itu apakah benar-benar terjadi dan sedang hangat diperbincangkan. Kalau iya, maka nanti kita kasih tanda centang begitu dalam isu yang kita tulis itu. Kalau kekhalayakan atau khalayak itu adalah apakah isu itu menyangkut hajat hidup banyak orang di dalam suatu organisasi. Jika memang masalah yang kita lakukan atau masalah yang kita angkat, mohon maaf, menyangkut hajat hidup orang banyak, maka kita centang. Kalau tidak, maka kita tinggalkan. Kemudian P-nya adalah problematik, di mana masalah atau isu yang terjadi itu memiliki dimensi masalah yang kompleks yang perlu untuk segera diselesaikan. Sekali lagi, kalau itu memang problematik, kita kasih centang. Yang terakhir adalah layak. Ini adalah bentuk dari apakah penyelesaian yang akan kita lakukan dari masalah yang terjadi itu masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal, realistis, maka kita centang. Kalau tidak realistis, tidak masuk akal, atau bahkan mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar, atau mungkin kita tidak berhak untuk menyelesaikan itu, kita tidak punya kemampuan atau kita tidak punya akses untuk menyelesaikan itu, maka kita tinggalkan. Baik, kita akan langsung coba melihat isu yang terjadi di dalam sebuah organisasi, di dalam kampus misalnya. Kebetulan saya mengangkat 5 isu ini. Yang pertama adalah layanan mahasiswa, citra institusi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Masing-masing adalah belum ada layanan mahasiswa satu pintu yang online dan terintegrasi. Ini aktual memang terjadi. Kalau kemudian kita mau selesaikan, ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak, masalahnya juga problematis, tapi barangkali kalau kita mau menyelesaikan itu realistisnya kurang pas gitu ya, atau mungkin tidak terlalu masuk akal. Karena kalau kita mau menyelesaikan sebuah sistem yang terintegrasi itu butuh biaya besar, akses ke sistem informasi kampus juga barangkali mungkin membutuhkan birokrasi yang panjang, sehingga mungkin kita tinggalkan dulu untuk kelayakan dari isu yang pertama. Isu yang kedua adalah citra institusi. Ini terkait dengan tidak adanya pedoman branding. Ini memang aktual tapi tidak terlalu problematik dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi kalau mau kita selesaikan itu layak. Jadi dia bisa kita selesaikan dan masuk akal. Problema yang ketiga adalah pendidikan, yaitu minimnya pengetahuan mahasiswa dalam teknik penulisan ilmiah. Ini memang aktual, khalayak menyangkut hajat hidup orang banyak, juga banyak mahasiswa. Problematik memang betul saat ini mahasiswa sedang mengalami itu.
Layak juga kalau mau kita selesaikan dengan program aktualisasi yang kita laksanakan itu juga masuk akal, bisa. Kita punya satu. Nah, yang kedua adalah penelitian. Minimnya jurnal publikasi penelitian yang terakreditasi nasional oleh Sinta Kemenristek Dikti. Ini aktual memang terjadi. Khalayak nanti kalau kita selesaikan ini akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik memang betul karena dengan adanya itu maka citra institusi menjadi buruk kalau tidak ada jurnal yang terakreditasi atau minim, maka perlu kita tingkatkan dan perlu kita selesaikan. Apakah penyelesaiannya masuk akal? Sangat masuk akal sekali begitu ya. Jadi sudah kita punya dua, yaitu problem isu pendidikan dan penelitian. Yang terakhir adalah pengabdian masyarakat, yaitu belum terintegrasinya sistem pendaftaran dan penilaian pada praktek kerja lapangan pada tingkat program studi dengan sistem informasi akademik yang ada di kampus. Ini aktual terjadi menyangkut hajat hidup orang banyak, tapi problematikanya mungkin memang belum urgent begitu ya, sehingga kalau untuk kelayakan barangkali bisa kita selesaikan dengan mengintegrasikan sistem tersebut. Jadi untuk analisis AKPL, aktual, khalayak, problematik, dan layak dari 5 isu yang kita angkat pada kesempatan kali ini kita punya dua, yaitu isu tentang pendidikan dan isu tentang penelitian. Berikutnya, untuk memilih isu yang akan kita selesaikan melalui program aktualisasi nantinya, itu hanya perlu satu saja, sehingga kita perlu menggunakan analisis lanjutan yang disebut dengan analisis USG. Apa itu USG? Yang pertama, U-nya adalah stand for urgency, kemudian S-nya stand for seriousness, dan yang terakhir G-nya adalah stand for growth. Nah, apa yang dimaksud dengan urgensi? Kita lihat seberapa mendesak isu harus dibahas, seberapa urgensinya, seberapa pentingnya dianalisis, dan seberapa pentingnya untuk isu itu ditindaklanjuti. Yang untuk seriousness adalah seberapa serius isu yang diangkat itu dikaitkan dengan akibatnya. Kalau tidak kita selesaikan itu akibatnya seperti apa? Apakah serius atau tidak? Dan yang terakhir adalah growth, tumbuh. Kalau kemudian isu itu dibiarkan tumbuh, apa yang akan terjadi? Seberapa besar akan memburuknya kondisi di tempat kerja kita kalau isu atau masalah itu kemudian dibiarkan? Maka perlu kita analisis menggunakan USG itu. Nah, USG ini ada skalanya, yaitu antara skala 1 sampai dengan 5. Skala 1 ini sangat tidak urgent. Kemudian sampai skala 5 ini adalah sangat urgent. Dari dua masalah yang kita angkat tadi, nomor 3 dan nomor 4, masalah pendidikan dan penelitian, masing-masing kita kasih skor ya untuk pemilihan isunya. Urgensi pada isu pendidikan sangat tinggi, tapi akibatnya seriousness-nya mungkin belum saat ini belum terlalu serius, mungkin di masa depan akan serius, tapi saat ini seriusnya hanya di tingkat 4. Kemudian growth-nya kalau kemudian kita biarkan ini tumbuh atau biarkan ini isu ini kita singkirkan sebentar begitu, itu urgensinya mungkin di angka 4. Sedangkan untuk yang poin keempat, penelitian, ini urgensinya juga mendapatkan angka 5. Seriousness-nya, akibatnya kalau kita tidak, misalnya ini ya, tidak ada jurnal terakreditasi nasional, minimal nasional dari Sinta Kemenristek Dikti, itu akibatnya akan sangat serius. Citra institusi kita akan menjadi buruk, mutu penelitian dan juga akan tidak diakui di kancah nasional begitu. Yang terakhir, kalau kemudian ini dibiarkan, maka kasus ini, misalnya permasalahan ini akan dibiarkan begitu saja, maka juga akan menyebabkan dampak buruk bagi citra institusi tersebut, sehingga kita kasih semuanya skor USG-nya adalah masing-masing 5. Dari dua pilihan tersebut, total nilai yang kita dapatkan untuk masalah ketiga pendidikan adalah 13, dan yang terakhir untuk masalah keempat tentang penelitian, yaitu minimnya jurnal publikasi penelitian yang terakreditasi nasional, mendapatkan skor 15. Sehingga untuk pemilihan isu kontemporer yang bisa kita selesaikan, yang akan kita selesaikan, yang akan kita pilih untuk menjadi program aktualisasi kita nanti, itu adalah menggunakan atau adalah masalah yang keempat, yaitu masalah penelitian. Sehingga pada kesempatan kali ini mungkin ada banyak sekali program-program aktualisasi, salah satunya barangkali adalah ini, memilihnya adalah minimnya jurnal publikasi penelitian yang terakreditasi nasional dari Sinta Kemenristek Dikti. Maka perlu ditingkatkan itu dengan cara apa? Salah satunya barangkali mungkin dengan cara proses mendaftarkan, atau mungkin dengan memperbaiki kualitas online jurnal system, dan mungkin program-program yang lain yang relevan, yang kemudian bisa menuju terakreditasinya jurnal publikasi di dalam institusi kita,
minimal adalah dari Sinta Kemenristek Dikti. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Slide ini saya dapatkan dari slide Karnival. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.